السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada ayat yang ketiga dari surat An-Nisa, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan sudah kita dapatkan beberapa pelajaran dari ayat ini. Pertama, hendaklah jangan membolimi yatimah, anak-anak yatim yang perempuan yang sudah mulai beranjak dewasa. Jangan sampai engkau nikahi dalam keadaan engkau tidak suka, akhirnya membolimi. Atau jangan sampai engkau menikahi anak yatim yang sedang kau pelihara, kemudian tidak memberikan mahrul misl, tidak memberikan mahar sebagaimana mestinya, sebagaimana umumnya. Itu juga larangan dari Allah Ta'ala yang tersirat. Adapun yang tersurat, kalau kalian tidak bisa berbuat adil, tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim tadi, maka jangan nikahi mereka. Nikahkan mereka dengan orang lain. Selesailah tugasmu memelihara anak yatim, karena sekarang sudah dewasa dan kau pilihkan seorang laki-laki yang cocok, kemudian dinikahkan, selesai. Yang kedua, kita dapatkan pula pelajaran dari ayat ini adalah memilih, tidak sembarangan dalam menikahi wanita. Kata Allah, kalau engkau tidak mampu untuk bersikap adil pada anak-anak yatimah, atau engkau tidak mampu untuk bersikap adil memberikan mahrul misl, nikahilah wanita lain. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Silahkan kalian menikahi para wanita-wanita yang lain. Ma taba lakum. Ma taba lakum adalah apa yang menurut kalian thayyib, apa yang menurut kalian cocok. Di sini pelajarannya adalah silahkan kalian menikahi orang yang kalian pilih, yaitu pilih pertama agamanya.
Dan kemudian baru yang lain-lainnya. Tunkahul mar'ah li arba', kata Nabi, wanita dinikahi karena 4 perkara. Ada yang karena hartanya, ada yang karena cantiknya, ada yang karena kedudukannya, ada yang karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Tetapi kata Nabi, nikahilah yang bagus agamanya. Niscaya engkau akan berhasil atau akan baik. Kalau tidak, terlibat tiada, engkau akan celaka. Yang berikutnya adalah yang ketiga, tentang jumlah. Tidak mengapa seorang laki-laki menikahi 2 wanita atau 3 wanita atau 4 wanita, dan itu ijma', sepakat seluruh para ulama, tidak ada perselisihan sedikit pun. Kecuali memang aliran sesat Syiah Rafidhah yang menganggap boleh 9, bahkan boleh 11. Bahkan ada yang berpendapat dari mereka yang tidak terhingga kapanpun, berapapun boleh. Ini kesesatan Syiah Rafidhah. Adapun para ulama ahlu sunnah seluruhnya sepakat tidak boleh lebih dari 4. Masna wa thulatha wa ruba'. Tetapi barakallahu fikum, pelajaran yang berikutnya adalah ayat berikutnya, potongan ayat berikutnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir tidak bisa bersikap adil pada 2 istri atau 3 istri atau 4 istri, maka fawahidah, maka 1 sajalah. Menunjukkan sikap adil kepada para istri adalah wajib, harus. Kalau tidak, 1 sajalah. Berarti kalian tidak mampu untuk memiliki istri 2, 3 atau 4. Kita lanjutkan ucapan Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, yaitu tentang masalah masna wa thulatha wa ruba'. Qala man ahabba an ya'khud ithnataini falyaf'al. Siapa yang mau mengambil 2 istri silahkan. Aw thalathan falyaf'al, atau 3 istri silahkan. Au arba'an, atau 4 istri silahkan. Wala yazid 'alaiha, tetapi tidak boleh lebih dari 4. Li'annal ayah siqat li bayanil imtinan, karena ayat ini menjelaskan tentang imtinan, pemberian Allah, yakni keluasan yang Allah berikan kepada para hambanya. Ini keluasan yang Allah berikan sudah cukup, maka jangan berlebih dari apa yang sudah Allah berikan dari keluasan. Fala yajuzu ziyadah ala ghairi ma sammallah, maka tidak boleh lebih dari apa yang sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ijma'an, secara ijma', secara sepakat ijma'. Wa dzalika anna ar-rajul qad la tandafi' syahwatuhu bil wahidah. Karena yang demikian Allah Maha tahu. Seorang laki-laki bisa jadi tidak bisa meredam syahwatnya dengan 1 istri. Bisa jadi seorang laki-laki tidak bisa meredam syahwatnya hanya dengan 1 istri. Fa'ubiha lahu wahidah ba'da wahidah. Maka dibolehkan baginya untuk lebih dari 1 istri, ditambah 1 lagi. Kalau ternyata masih belum meredam syahwatnya, tambah 1 lagi. Kalau ternyata belum meredam syahwatnya, tambah 1 lagi. Hatta yablugha arba'an, sehingga mencapai 4 istri. Lianna fil arba' ghunyatun likulli wahid atau likulli ahad. Mengapa 4? Karena 4 itu cukup bagi semua orang. Bagi orang yang bagaimanapun 4 sudah cukup bagi mereka. Illa ma nadira, kecuali orang yang jarang-jarang terjadi atau kelainan. Wa ma hadza fa inna ma yubahu lahu dzalik. Oleh karena itu diizinkan oleh Allah bagi kaum laki-laki untuk lebih dari 1. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Hikmah yang lainnya adalah bahwa jumlah para wanita lebih banyak. Semakin mendekati hari kiamat, perbandingan wanita dengan laki-laki lebih banyak wanita. Bertambah. Bahkan dikatakan nanti di akhir zaman, 1 orang laki-laki dia harus memimpin 40 orang perempuan. Artinya lebih banyak perempuan daripada laki-laki.
Barakallahu fikum. Kalau masing-masing mengambil satu, sisanya menjadi wanita-wanita yang tidak memiliki istri. Bapaknya telah wafat, tidak ada lagi yang memimpin wanita ini. Nggak ada lagi laki-laki yang memimpinnya. Maka biasanya akan terjadi kerusakan-kerusakan karena mereka tidak terpimpin oleh bapaknya, juga tidak terpimpin oleh suaminya. Maka fitnah semakin merajalela di luaran sana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Sa'di melanjutkan ucapannya. Innama ubiha atau innama yubahu lahu dzalika idza amina ala nafsihi al-jawr wal-zulm. Dibolehkan seorang laki-laki menikahi 2 istri atau 3 istri atau 4 istri dengan syarat. Pertama, idza amina ala nafsihi al-jawr. Kalau merasa aman dari sikap zalim. Kalau dia merasa aman dari sikap yang zalim. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia bisa bersikap adil. Sebagian manusia ketika hatinya sudah cenderung dengan istri yang ini dan kurang dengan istri yang sana, biasanya kemudian terjadi kezaliman-kezaliman. Yang dia sukai, yang dia sangat senangi, terus dia berikan semua apa yang dia mau. Sedangkan yang dia tidak sukai atau dia enggan menggiliri ke sana, enggan memberikan uang belanja dan seterusnya, terjadilah kezaliman-kezaliman. Tetapi tentunya yang namanya adil adalah pada perkara-perkara zahir. Perkara zahir, perkara yang tampak secara nyata, bukan masalah hati. Adapun masalah hati, masalah kecintaan tidak bisa untuk bersikap adil dan itu wajar. Dikatakan lan ta'dilu, kalian gak akan bisa bersikap adil dalam masalah hati. Artinya otomatis seseorang pasti akan ada kecenderungan pada yang ini dan kurang pada yang itu, dan itu tidak dosa. Rasulullah SAW ketika ditanya siapa yang paling kau cintai, beliau menjawab Aisyah. Berarti Rasulullah SAW lebih mencintai Aisyah daripada yang lain. Dan dijawab kadang-kadang dengan permisalan bahwa Aisyah di antara wanita yang lain seperti serid di atas makanan-makanan yang lain. Serid, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah makanan istimewa karena dibuat dari bahan makanan pokok yang terbaik dengan lauk yang terbaik. Apa makanan pokok yang terbaik? Gandum. Apa lauk yang terbaik? Daging. Sedangkan serid adalah dibikin bubur dari gandum dengan daging. Maka dikatakan kata Nabi, Aisyah seperti serid di antara semua makanan-makanan lain. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti Rasulullah SAW berbeda-beda mencintainya. Naam. Jelas berbeda-beda mencintainya. Tetapi Rasulullah SAW tidak mendolimi seorang pun. Bahkan ketika sakit pun beliau dirawat oleh Aisyah minta izin pada istri yang lain. Kalau enggak diizinkan, tidak. Beliau akan dirawat bergiliran. Tetapi Rasulullah SAW meminta izin pada yang lain dan mereka semua mengizinkan. Barakallahu fiikum. Itu yang kedua. Itu syarat pertama. Yaitu bisa bersikap adil pada perkara zahir, pada uang belanja, pada rumah tempat tinggalnya, pada pakaiannya, pada perkara-perkara yang seperti itu. Pada giliran waktunya dia tengok berapa hari sekali. Itu pun harus adil. Yang kedua, syaratnya kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa wasiqa bil qiyami bihuquqihinna. Syarat kedua, dia yakin bisa menghidupi para istri tadi dan menunaikan hak-hak mereka. Dia mampu untuk memberikan hak-hak mereka semuanya. Fa in khafa syai'an min hadza falyaqtasir ala wahidah. Kalau ternyata dia tidak mampu untuk bersikap adil, kalau ternyata dia tidak mampu untuk memberikan hak-hak mereka, falyaqtasir biwahidah, maka cukup satu sajalah.
Maka cukup satu sajalah. Jangan gegabah. Artinya jangan sampai engkau ingin melaksanakan sunnah, ternyata yang terjadi bukan melaksanakan sunnah, tapi merusak sunnah yang sudah ada. Yang tadinya tertata sesuai sunnah, jadi hancur, menyelisihi sunnah. Aw ala mulki yaminih. Kalau tidak mampu untuk menikahi 2 wanita, 3 wanita, atau 4 wanita, maka satu sajalah. Atau milkul yamin. Milkul yamin adalah budak belian hamba sahaya. Dan itu dulu masih ada perbudakan. Sepertinya sekarang sudah tidak saya dengar lagi ada perbudakan. Kalau saja ada perbudakan artinya dibeli orang tersebut, maka itu milikmu 100%. Karena dibeli. Budak-budak wanita yang engkau beli, maka itu milikmu. Yang boleh diperlakukan, dipergauli selayaknya istri. Ini barakallahu fikum namanya milkul yamin. Tetapi sekarang sudah tidak saya mendengar lagi yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan bisa terjadi lagi ketika terjadi peperangan-peperangan dan ada tawanan-tawanan. Maka tawanan-tawanan tadi akan dibagi juga seperti pampasan perang. Tawanan-tawanan kafir ini akan dibagi seperti pampasan perang. Dibagi, maka tawanan juga dibagi. Siapa yang mendapatkan bagian tawanan perangnya wanita, maka itu adalah budakmu. Dengan beberapa anjuran-anjuran di dalam syariat. Kalau dia masuk Islam, maka sebaiknya dimerdekakan. Tidak boleh bersikap zalim terhadap budaknya, perlakukan dengan baik ila akhirih, sehingga kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala masih berlaku sampai hari ini. Yaitu ayat Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan hendaklah mereka memberi makan dengan sukarela, dengan baik, miskinan wa yatiman wa asira, memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim, dan memberi makan tawanan. Artinya jangan disiksa, dibikin dia lapar, haus, susah. Jangan, beri makan dengan baik. Barakallahu fikum. Apa hikmahnya dalam Islam? Hikmahnya orang kafir tadi dalam keadaan tidak bersikap dengan sikap-sikap yang menghalangi Islam. Karena di bawah kekuasaan seorang muslim sebagai budak. Kalau seorang muslim yang menguasainya dan meliharanya akan memberikan hak-haknya. Akan memberi makannya, memberi minumnya, memberi berbagai macam kebaikan kehidupan untuk dia. Masya Allah. Kalau dia masuk Islam, maka merdekakan. Qala, dikatakan fa innahu la yajib alaihi al-qasm atau qasam. Maka kalau satu istri kamu tidak perlu membagi. Demikian pula kalau engkau dengan milkul yamin, maka itu pun tidak wajib untuk dibagi. Harus adil antara istri dengan budak. Tidak. Tidak harus adil. Tidak mengapa untuk tidak digauli sampai sebulan sekalipun. Karena itu bukan istri. Tidak memiliki hak. Barakallahu fikum, kecuali masalah penghidupan, makan, minum, dan tempat yang layak baginya. Barakallahu fikum. La yajib alaihi al-qasam, atau tidak wajib baginya pembagian fi milkil yamin. Dzalika adna alla ta'ulu. Kata Allah, dengan satu istri maka kalian lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Dzalik ayal iqtisar bi wahidah. Kalau kalian mencukupkan satu istri saja, atau cukup dengan milkul yamin, budak-budak hamba sahaya yang kalian miliki, adna alla ta'ulu, itu lebih dekat untuk tidak bersikap zalim. Ta'ulu maknanya tadlimu. Wa fi hadha an tu'rid al-'abd al-amr aw lil-amri alladhi yakhafu minhu al-jawr wal-dhulm. Wa adam al-qiyam bil wajib walau kana mubahan. Oleh karena itu, hendaklah seorang hamba melihat dirinya
dan memperhatikan urusan yang dia akan kerjakan. Alladhi yakhafu minhul jawr, yang dikhawatirkan akan terjadi kezaliman, yang dikhawatirkan akan terjadi kecurangan, maka hendaklah masing-masing hamba memperhatikan dirinya. Apakah saya mampu untuk bersikap adil? Apakah saya mampu untuk memberikan hak-hak mereka? Apakah saya terjerumus dalam perkara adamul qiyam bil wajib? Tidak bisa menegakkan kewajiban. Walau kana mubahan, walaupun mubah. Memiliki 2 istri boleh. Menikahi 3 istri, 4 istri boleh. Tetapi masing-masing memperhatikan dirinya. Sanggupkah dia bersikap adil? Anahu la yanbaghi lahu an yata'arrad lahu bal yalzam as-sa'ah wal 'afiyah fa innal 'afiyah khairu ma u'tiya al-'abdu. Semestinya seseorang jangan masuk pada perkara-perkara ranah-ranah yang dia tidak sanggup. Yang bagi lahu an yata'arrad lahu bal yalzam as-sa'ah wal 'afiyah. Hendaklah seseorang memperhatikan apa yang mudah baginya. As-sa'ah, kemudahan. Wal 'afiyah, kebaikan. Kalau engkau dalam keadaan baik, dalam keadaan tentram, dalam keadaan mudah, maka itu perhatikan baik-baik. Jangan sampai hilang karena engkau tidak bisa mengukur diri dan kemudian bersikap dengan sikap yang gegabah dan terjadilah kehancuran. Barakallahu fikum. Tidak yang pertama, tidak yang kedua, semuanya sirna. Al-afiyah, ketentraman, khairu ma u'tiyal 'abdu. Ketentraman itu adalah sebaik-baik apa yang seorang hamba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik. Walamma kana katsirun minan nasi yadhlimuna an-nisa. Dan ketika kebanyakan manusia membolimi para wanita, menindas para wanita, yahdimunahunna huquqahunna, mereka menyia-nyiakan hak-hak para wanita, tidak menunaikan hak-hak mereka, khususan as-sadaq, khususnya masalah mahar, alladhi yakunu syai'an katsiran, yang mahar itu ternyata besar, ternyata pada akhirnya yang makan adalah suaminya sendiri. Wa duf'atan wahidah yashiqqu daf'uhu lizawjah. Kadang-kadang mereka berat untuk memberikan maharnya, padahal sudah disebut di dalam akad nikahnya dengan mahar 1 kilogram emas, dengan mahar 1 rumah mewah. Ternyata pada ujung-ujungnya tidak diberikan pada istrinya. Ini adalah kezaliman. Amarahum wa hasahum ala ita'in nisa sadaqatihinna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menyuruh para suami berikan hak-hak mereka para wanita dan berikan mahar-mahar mereka untuk mereka. Berarti di sini juga ada pelajaran lain yang kita dapatkan, bahwa seorang istri punya kepemilikan. Artinya seorang suami punya kepemilikan, seorang istri juga punya kepemilikan. Tidak bisa dikatakan ini semua milik bersama, ini semua milik bersama. Tidak. Apa yang merupakan milik istri tetap milik istri. Dan istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, uang belanja. Jangan berkata itu kamu punya emas, kalau mau jual sana. Tidak bisa. Itu punya istri. Kamu bertanggung jawab untuk memberi makan istrimu, memberikan nafkah. Barakallahu fikum. Demikian pula yang lainnya. Apakah gelang emasnya atau cincinnya atau kalungnya itu milik mereka. Kalau engkau di dalam akad nikahnya mengatakan maharnya adalah sebuah rumah mewah, maka rumah tersebut harus balik nama dengan nama istri, dan itu punya istri. Kalau terjadi sesuatu, la samahallah, mudah-mudahan tidak terjadi, maka rumah itu tetap milik istri. Kecuali kalau istrinya yang khulu' ke pengadilan, gugat cerai, maka mahar harus dikembalikan. Mahar harus dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala
menyatakan atun nisa saduqatihinna nihlah. Berikan kepada para wanita mahar-mahar mereka. Ai an tibi nafsin nihlah, maknanya dengan sukarela, jangan dengan berat hati. Kamu sudah mengatakan, mengucapkan dalam akad, dinikahkan dengan mahar sekian, maka berikan dengan tibi nafsin minhu. Wa hal tumakninah, dalam keadaan tentram, dalam keadaan sukarela. Fala tumattiluhunna au tabkhasu minhu syai'a, jangan menunda-nunda. Nanti. Mana maharnya? Nanti. Jangan. Matlul ghani zulmun. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda untuk membayar hutang dari seorang yang mampu membayarnya, itu adalah kezaliman. Matlul ghani zulmun. Seorang yang menunda-nunda bayar hutang dalam keadaan dia mampu, itu adalah kezaliman. Sedangkan ketika engkau menikah, engkau menyatakan dengan demikian maharnya sekian ila akhiri, dan engkau mengatakan sanggup, siap. Berarti engkau sudah siap, maka bayarkan. Itu sebagai utangmu yang harus dibayarkan. Wala tabkhasu minhu syai'a, dan jangan kurangi sedikit pun. Kalau sudah terucap dalam akad 100 juta, berikan 100 juta. Atau sebongkah emas, atau sekian gram emas, maka berikan. Jangan dikurangi. Itu hak mereka para wanita. Wa fihi, dan padanya juga ada pelajaran annal mahra yadfa' ilal mar'ati idza kanat mukallafah wa annaha tamlikuhu bil 'aqdi. Bahwasanya mahar diberikan kepada istri tadi kalau perempuan tadi dalam keadaan sudah mukallafah. Ya tentunya wanita menikah yang sudah mukallaf belum tentu. Kadang-kadang boleh dinikahi dalam keadaan belum mukallafah, masih kecil dinikahi. Yang istilah di sini dikatakan kawin gantung. Ya. Dinikahi tapi belum dukhul, belum kumpul bareng, tetapi sudah akad nikah. Kalau dia masih kecil, mungkin ada perbedaan karena masalah yang kemarin. Seorang yang masih kecil belum bisa diberikan amanah uang dalam keadaan besar, dalam jumlah yang besar. Tetapi kalau sudah mukallafah, maka ketika akad nikahnya, sejak dia berkata atau sejak mertuanya mengatakan, aku nikahkan engkau dengan anak perempuan saya dengan mahar sekian gram emas, kemudian kau jawab qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur, maka saat itu engkau berkewajiban membayarkan pada istrimu yang sudah sah menjadi istrimu. Maka dikatakan annaha tamlikuhu bil aqdi, dia langsung wanita tadi memilikinya setelah akad. Begitu bertemu, pegang kepalanya, ubun-ubunnya, kemudian doakan kepada Allah Ta'ala, inni as'aluka khairaha wa khairah ma jabalta alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Berikan ini maharmu, serahkan. Li'annahu adhafahu ilaiha. Al-idhafah taqtadi at-tamlik, karena disandarkan kepadanya, maka idhafah itu, penyandaran itu bermakna kepemilikan. Atu an-nisa saduqatihinna nihlah. Disandarkan, diidhafahkan kepada para wanita. Itu milik dia. Maharnya mereka para wanita. Bukan milik kamu lagi sudah. Maka serahkan kepadanya. Fa in tibna lakum an syai'in minhu. Kalau sang wanita tadi yang sudah menjadi istri rela dengan tibin nafsin minhu, dengan keridhaan dari hatinya, bi an samahna lakum an ridan wa ikhtiyarin bi isqati syai'in minhu, kalau dia mengizinkan, merelakan dengan keridhaan, dengan ikhtiar. Ikhtiar itu lawannya dipaksa. Ikhtiar itu dia tidak dipaksa, sukarela. Dengan ikhtiar, dengan pilihan dia sendiri,
bukan ditekan, bukan dipaksa. Dia merelakan isqatu syai'in untuk menggugurkan maharnya. Sudahlah, enggak usah, buat kamu aja. Enggak apa-apa. Au ta'khiruhu, atau ridho, tidak mengapa, nanti saja. Wanitanya ridho, tidak mengapa. Awil mu'awadhah anhu, atau diganti. Udahlah, enggak usah ini, itu aja. Ridho, enggak apa-apa. Maka kalau demikian kata Allah, fakuluhu hani'am mari'a. Kalau dia ridho, silahkan makanlah oleh kalian, wahai para suami, dengan sukarela atau dengan tenteram. Hani'an mari'a. Silahkan makan dengan halal, dengan baik. La haraj alaikum. Tidak ada kesusahan atas kalian fi dzalik. Wala tabi'ah, dan tidak ada kaitan di belakangnya. Wa fihi dalilun ala anna lil mar'ati tasarruf fi maliha. Dari sini kata Syekh Sa'di bahwa wanita punya hakut tasarruf. Hakut tasarruf fi maliha. Dia punya hak untuk menggunakan harta miliknya. Ini yang saya katakan tadi, bahwa seorang istri punya kepemilikan. Kalau punya kepemilikan, maka dia punya kebebasan untuk melakukan apapun yang dia miliki. Kecuali kalau ada sesuatu yang melanggar syar'i, maka tentunya sang suami akan membimbingnya. Jangan. Nggak boleh yang demikian. Lebih baik kamu gunakan untuk ini. Lebih baik kamu gunakan untuk itu. Tapi itu harta dia. Tidak boleh dirampas oleh suami. Barakallahu fikum. Dan ini bantahan bagi mereka yang menganggap bahwa istri tidak punya hak kepemilikan. Tidak punya hak tasarruf pada hartanya sendiri. Sehingga menjadi seperti budak saja. Pokoknya kamu makan, kamu minum, kamu tinggal di sini, selesai. Kalau kamu pergi, pergilah. Tinggalkan semua apa yang ada di sini, itu milik saya. Tidak bisa demikian. Apa yang merupakan milik istri, ya milik istri. Tidak bisa berubah. Kecuali, sudah sebutkan tadi, fa in tibna lakum. Kalau dia suka rela, ya silahkan ambil aja punya saya. Suaminya sudah ngelamun, kerjaan gagal, dagang juga bangkrut, ketipu sama orang dalam masalah bisnisnya. Istri melihat seperti itu, iba mengatakan, wahai suamiku, ambillah kalung saya, jual aja, nggak apa-apa. Kamu ikhlas, kamu ridho, ikhlas, saya ridho. Itu nggak apa-apa. Fakuluhu hani'an mari'a. Silakan makanlah, silakan ambillah dengan tenang, dengan tenteram. Karena itu sudah diikhlaskan oleh sang istri. Kalau tidak, ya tidak. Barakallahu fikum. Jangan dipaksa, apalagi diancam dengan ancaman-ancaman. Maka ini tidak boleh. Karena makna ayat tadi, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan. Kalimat tibna lakum, apa terjemahannya, apa syarahnya, apa tafsirnya? Kata Syekh Sa'di, tafsirnya adalah ridho, wa ikhtiyar, wa samah. Diizinkan, diridhoi dengan sukarela, dengan pilihan, bukan dengan dipaksa. Wa fihi dalilun ala anna lil mar'ah tasarruf fi maliha. Berarti pelajarannya, wanita juga memiliki hak untuk menggunakan harta miliknya secara pribadi. Walaupun dia sudah sebagai istri. Walau bitabarru', walaupun dia mau tabarru'. Apa urusan kalian wahai suami kalau istrinya mau menginfakkan kalungnya? Jangan. Loh, saya mau, ini milik saya. Jangan, enggak boleh. Loh, ini milik saya. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Sa'di, maka dia punya hak untuk tasarruf walau bitabarru' idza kanat rasyidah. Apa syaratnya? Idza kanat rasyidah. Kemarin sudah dibahas rasyidah. Dewasa plus ya, aqil. Dewasa ada yang tidak berakal. Misalnya istrinya kelainan, agak maaf ya, agak idiot misalnya. Ya nggak bisa. Jangan diserahkan uang padanya untuk melakukan sesukanya. Tidak bisa, harus dibimbing. Fa'ilam takun kadzalik, kalau ternyata tidak demikian, barakallahu fikum, dia punya hak. Kecuali kalau ternyata dia tidak rasyidah. Falaisa li'atiyatihim hukum. Maka tidak ada hukumnya walaupun dia sudah memberi, tidak bisa diambil kembali.
tidak sah. Ya. Wa annahu laysa liwaliha min as-sadaqi syai' ghairu ma tabat nafsuh. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.